Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada hikmah yang ke-85. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah sebab kenapa seorang hamba tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Secara lahir, secara zahir, semesta ini adalah tipu daya. Sedangkan secara batin, ia adalah sebuah pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Nafsu manusia selalu melihat kepada zahir yang menipu. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati selalu melihat kepada batin yang memberi pelajaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ada dua mata. Mata penglihatan dan mata hati. Jika kita melihat dengan mata penglihatan, maka yang dilihat adalah sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak ini itu dalam istilah tasawuf disebut dengan alamul mulki. Alam yang nampak, alam kerajaan artinya yang nampak kasat mata. Ada alam lain namanya alamul malakut. Alamul malakut itu alam yang tidak nampak. Sorga, neraka, malaikat, azab kubur itu semuanya tidak nampak. Maka mata penglihatan itu hanya melihat yang nampak saja. Dia tidak melihat yang tidak tampak. Sedangkan mata hati melihat yang tidak nampak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau menanyakan kepada para sahabat, "Madza taquluna fi hadza?" Artinya apa? Ada seseorang lewat, Rasulullah mengatakan,
bagaimana kamu melihat orang ini? Kemudian para sahabat menjawab, orang seperti dia sudah pantas jika dia meminang seorang perempuan, maka untuk segera dinikahkan. Jika dia meminta bantuan, segera dibantu, layak untuk dibantu. Dan ketika dia berbicara, layak untuk didengarkan. Kemudian Rasulullah diam. Setelah itu lewat lagi seorang laki-laki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana kamu melihat orang ini? Kemudian para sahabat menjawab, orang seperti dia layak ketika dia meminang seorang perempuan, maka jangan dinikahkan. Ketika dia meminta bantuan, jangan dibantu. Ketika dia berkata, jangan didengarkan. Tidak layak untuk didengarkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Justru laki-laki ini lebih baik dari dunia ini, kata Rasulullah. Ini Rasulullah menegur para sahabat, mendidik para sahabat bahwa melihat itu tidak dengan kasat mata saja. Yang kalian lihat tidak bernilai, yang kalian lihat hina, justru di sisi Allah dia mulia, lebih baik dari dunia. Apa itu? Itu adalah ketakwaan. Maka Rasulullah melihat takwa. Sedangkan para sahabat ketika itu melihat bukan ketakwaan, tapi penampilan zahirnya, lahirnya. Di Sahih Bukhari juga dikisahkan ada 3 bayi yang bisa bicara ketika kecil. Salah satunya Nabi Isa. Nah, salah satu dari 3 bayi itu dia sedang disusui oleh ibunya, kemudian lewat orang kaya menggunakan kuda waktu itu. Kemudian ibunya berdoa, semoga engkau nanti menjadi seperti laki-laki itu. Kemudian bayinya melepas dari susuannya, kemudian dia mengatakan, semoga aku tidak menjadi seperti laki-laki itu. Langsung berucap dia. Ternyata apa? Dia orang yang zalim, orang yang ahli maksiat dan seterusnya. Setelah itu ada orang miskin lewat, kusut, jelek, tidak seperti orang yang diinginkan. Kemudian ibunya mengatakan, semoga anakku tidak menjadi seperti dia. Kembali bayi tersebut melepas dari susuan ibunya, kemudian dia berdoa, semoga Allah menjadikan aku seperti dia. Itu ada di Sahih Bukhari kisah ini. Itu artinya apa? Takwa. Itu artinya takwa. Maka di dalam hikmah ini, dunia ini semuanya itu isinya adalah hiasan, bukan pokoknya, bukan inti, bukan asas yang diharapkan. Karena isi dari dunia ini hanya hiasan. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, kenapa dunia ini zahirnya itu adalah tipu daya? Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai ujian. Jadi kita lolos tidak di ujian dunia ini? Kalau lolos ujian, maka kita selamat. Selamatnya di mana? Di dunia. Tidak, selamatnya di akhirat. Karena nanti kita nerima ijazahnya di akhirat. Maka sebab pertama kenapa dunia ini zahirnya, lahirnya itu adalah tipu daya, karena Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menguji makhluknya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, menurut Al-Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan sebab yang kedua adalah karena
Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu dari dunia ini, tapi untuk menyembunyikan sesuatu. Apa maksudnya? Maksudnya ketika di akhirat nanti ada sorga dan neraka, ada yang lulus ujian, ada yang tidak lulus ujian. Sudah pasti di ruangan ujian tersebut Allah memberikan banyak sekali ujian-ujian yang di balik itu ada pelajaran. Maka yang maha tampak itu Allah. Batin di sini artinya adalah Allah juga, karena Allah yang memiliki hikmah. Jika kita di dunia ini melihat hanya dengan mata kepala, maka yang kita ambil hikmah dari dunia ini adalah manfaat yang kita dapatkan dari dunia ini. Untuk apa? Untuk kehidupan kita di dunia. Tapi kalau melihatnya dengan mata batin, mata hati, maka dia akan melihat di balik hikmah, di balik kejadian-kejadian itu ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita, dan itu sulit. Dan itu sulit sekali untuk memahami pelajaran itu. Para sahabat juga kesulitan untuk memahami kalau tidak dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, "Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha." Nafsu manusia selalu yang dilihat itu zahirnya, lahirnya saja, sedangkan hati melihat kepada batin pelajaran yang terkandung di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang hamba ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Ketika dia melakukan ketaatan, maka akan ada satu titik putih di hatinya. Semakin jernih hati itu, dia akan semakin bisa melihat hikmah, mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Tapi semakin hitam, dia semakin tidak bisa melihat hikmah itu. Kita pernah ceritakan berkali-kali di sini, kita ceritakan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah diperintahkan umroh. Sampai di Hudaybiyah dibatalkan. Sayyidina Umar sulit memahami itu. Sulit memahami bahwa yang memerintahkan umroh itu juga yang membatalkan umroh. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang memerintahkan untuk menandatangani perjanjian sehingga batal umrohnya? Juga Allah. Kita enak sekarang ngambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Nah, kalau dalam kehidupan kita, ada sebuah kejadian yang kita sudah berusaha benar-benar mengikuti tuntunan Allah menurut kita, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan prediksi kita. Kenapa kita sulit memahami? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ini bedanya, ya kita manusia biasa. Kadang kalau kita cerita permasalahan kita, bisa aja dia ngomong gitu, nggak ngerasain sih. Kita sering seperti itu. Kita sering seperti itu. Secara konseptual kita bisa memahami, tapi praktek dalam kehidupan sulit sekali. Sulit sekali. Karena apa? Karena kita terhijab.
tertutup dari hikmah-hikmah itu. Karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga kita tidak bisa mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari apa yang terjadi. Bisa kita memohon kepada Allah, semoga Allah ridho kepada saya. Sedangkan kita nggak ridho kepada ketetapan Allah. Hebat sekali kita. Minta kepada Allah agar Allah ridho. Ya Allah, semoga engkau ridho kepadaku. Lah kita sendiri nggak ridho dengan ketetapan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melihat dengan mata hati, dia tidak lagi melihat materi yang nampak di dunia ini, bukan. Tapi dia melihat hikmah pelajaran dari materi itu, dari kejadian-kejadian itu, dari dunia itu. Ini orang yang melihat dengan mata hati. Tapi ada orang yang dia sudah masuk ke level yang lebih tinggi. Masuk ke level yang lebih tinggi dari melihat dari mata hati itu. Dia sudah bisa mengenali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terbuka. Maka hubungan dia bukan hikmah yang ada di balik itu, bukan. Yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang disebut, yang kita dapat saksikan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah faham yang memerintahkan umroh itu Allah, dan yang membatalkan umroh itu juga Allah. Rasulullah faham itu. Sayyidina Abu Bakar faham itu. Sayyidina Umar belum faham itu. Belum faham itu. Rasulullah faham bahwa yang memerintahkan Rasulullah untuk mencari bantuan ke Taif itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang menakdirkan Rasulullah tidak mendapatkan bantuan dari warga Taif itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah faham itu. Rasulullah melihat segalanya itu Allah. Sedangkan kita belum bisa sampai kepada titik itu. Maka derajat as-siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar itu derajat tinggi sekali. Tinggi sekali. Sayyidina Umar tidak bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Itu sudah sampai kepada derajat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah selanjutnya, hikmah ke-86, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, "Idza aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna." Jika engkau ingin memiliki kemuliaan yang tidak sirna atau abadi, jika engkau ingin memiliki kemuliaan, keagungan yang tidak sirna atau abadi, maka janganlah engkau meminta kemuliaan dari sesuatu yang sirna. Meminta kemuliaan dari sesuatu yang sirna. Jangan pernah meminta kemuliaan dari sesuatu yang sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Dan kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan di sini, kemuliaan itu hakikatnya milik Allah. Dan kemuliaan Rasulullah itu karena diberi oleh Allah. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kemuliaan itu. Sedangkan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman ini
Karena orang-orang yang beriman mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, kemudian milik orang-orang yang beriman, bukan. Tapi kemuliaan itu milik Allah dan kemuliaan Rasulullah itu berasal dari Allah. Sedangkan kemuliaan orang-orang yang beriman itu karena mengikuti Rasulullah. Ya, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan di sini, kemuliaan apa yang dicari? Ada yang abadi, tidak ada. Jadi kalau kita mencari kemuliaan dari sesuatu yang tidak abadi, maka sudah pasti kita kemuliaan itu tidak akan abadi. Kemuliaan dari orang tua, orang tuanya tidak ada, sudah hilang kemuliaan itu. Kemuliaan dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan abadi. Maka jika ingin abadi, maka hendaklah kita mencari kemuliaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu milik Allah. Jika kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu beliau makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Tidak ada. Karena sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesempurna-sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, ada tidak yang menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini? Ada tidak? Tidak ada. Itu namanya kesempurnaan seorang hamba yang paling mulia. Kesempurnaan Nabi Muhammad, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad sampai detik ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, nggak akan ada yang menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Ada hamba yang sempurna seperti itu. Malah ada yang menuhankan menantunya, sepupunya ada. Yang menuhankan Sayyidina Ali ada. Menuhankan Rasulullah ada tidak? Tidak ada. Ini namanya hamba yang sempurna. Nggak ada yang menuhankan Rasulullah. Ngefans-ngefansnya, ya. Ini gimana kalau sudah cinta mati itu ke Rasulullah? Cinta mati ke Rasulullah. Ada nggak yang menuhankan Rasulullah? Nggak ada. Ini namanya sempurna Rasulullah itu. Kemuliaan beliau sempurna. Tidak ada yang menuhankan. Maka kalau ada yang mengatakan sekarang, oh kamu berlebih-lebihan ke Rasulullah, memang dilarang. Berlebih-lebihan kepada Rasulullah dilarang. Berlebih-lebihan yang bagaimana? Tidak ada yang menuhankan. Ini sempurna Rasulullah. Nah, kesempurnaan kemuliaan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Rasulullah itu maksum. Maksum, terjaga dari segala kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bayangkan kita sekarang. Diri kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak maksum. Kita terlalu cinta kepada sesuatu yang kita cintai. Biasanya Allah ambil itu. Allah ambil itu. Setelah diambil kita baru merenung-renung lama. Nulis buku baru sadar. Oh ternyata Allah ingin mengambil miliknya, bukan milikku. Ada yang diuji dengan dunia, ada diuji dengan jabatan, ada diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga. Semuanya itu ujian. Semuanya itu ujian. Dan kadang kita mati-matian berlebih-lebihan dalam hal itu.
Karena apa? Karena kita tidak sempurna seperti Rasulullah. Kalau kita ingin sempurna seperti Rasulullah, ikuti Rasulullah. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan tentang ayat tadi, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan fa'izzatur rasul atat minallah. Kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa masdarul izzati al-haqiqiyah. Allah Subhanahu wa taala sumber kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan. Walil mu'minin, dan kemuliaan tersebut juga dimiliki oleh orang-orang yang beriman, li'annahum amanu bir rasul, karena mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fawassalahum lillah, sehingga Rasulullah menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengantarkan kita kepada Allah siapa? Rasulullah. Fasta'azzu billah, dan kemudian mereka memohon kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu al-izzata, tidaklah aku melihat kemuliaan illa fi raf'il himmati anil khalqi, kecuali dengan menghilangkan keinginan dari makhluk, mengharap dari makhluk, menghilangkan harapan dari makhluk. Jadi tidak boleh berharap kepada manusia, kepada makhluk yang lainnya selain mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ke-87, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan di sini, at-tayyu al-haqiqiyyu antatwiya masafatad dunya angka hatta tara al-akhirata aqraba ilaika minka. Perjalanan singkat yang sesungguhnya adalah saat engkau dapat memperpendek jarak dunia hingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu dari dirimu sendiri. Dalam bahasa Arab, at-tayyu itu artinya melipat. Ini kita sering di Indonesia kan ada ilmu namanya lipat bumi. Ya, jarak yang jauh jadi dekat gitu. Ilmu lipat bumi itu masyhur sekali, cerita-cerita seperti itu. Maka at-tayyu itu artinya melipat. Melipat. Maka melipat, memperpendek di sini ada apa saja? Pertama ada melipat waktu. Memperpendek waktu. Nah, memperpendek waktu atau memperpanjang waktu. Melipat artinya memperdekat jaraknya. Memperdekat waktu. Mungkin nggak itu terjadi? Kemudian ada melipat lagi namanya melipat tempat. Melipat tempat artinya kita ada orang ada di Jakarta, tiba-tiba ada di Mekah. Tiba-tiba ada di Madinah, tiba-tiba ada di mana. Itu melipat tempat. Jadi tempat itu jadi dekat. Ya. Melipat waktu, kemudian melipat jarak atau tempat. Kemudian yang selanjutnya melipat dunia. Melipat dunia artinya memperpendek jarak dunia itu sehingga kita dekat kepada akhirat. Nah, ini yang kita harapkan, yang dibahas di sini. Melipat nafsu artinya meniadakan nafsu syahwat kita dan kemudian meleburkannya sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang melipat waktu
dan melipat tempat. Mungkin tidak itu? Secara logika itu mungkin. Secara logika mungkin. Mungkin bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan itu. Itu mungkin bagi Allah. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu akhirat. Ya, menurut Sayyid Abdullah, menurut beberapa para ulama, Sidratul Muntaha itu akhirat. Artinya Allah melipat apa? Melipat tempat, melipat waktu ketika Isra Mi'raj itu. Ditiadakan tempat dan waktu itu jaraknya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak itu? Mungkin terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mukjizat. Ketika terjadi kepada Nabi, terjadi kepada Rasul. Ketika terjadi kepada hamba-hamba Allah yang saleh, itu namanya karomah. Nah, kita tidak boleh mengingkari itu karena itu terjadi. Terjadi pada siapa? Pada para sahabat. Banyak cerita karomahnya para sahabat. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sayyidina Ali bercerita, tidaklah kami melewati gunung, bebatuan, dan pepohonan, melainkan gunung, bebatuan dan pepohonan tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ini Sayyidina Ali cerita karena diceritai Rasulullah, Ali itu pohon mengucapkan salam ke aku, gitu, atau Sayyidina Ali mendengar? Sayyidina Ali mendengar. Dan tidak hanya Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah juga menceritakan seperti itu. Bahkan para sahabat pernah mau menyantap hidangan makanannya itu bertasbih dan semuanya mendengar tasbih makanan itu. Kira-kira mereka bisa mendengar, para sahabat mendengar tasbih makanan yang akan disantap itu karena siapa? Karena ada Rasulullah di situ. Jadi mereka mendapatkan kemuliaan karena adanya Rasulullah. Sehingga mereka bisa mendengar tasbih-tasbih tadi, ucapan salam tadi. Itu namanya karomah. Itu namanya karomah. Melipat tempat, melipat jarak. Terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khutbah di Madinah, melihat pasukannya ada di Syria. Sayyidina Umar mengatakan, ya sariyata al-jabal al-jabal. Pasukan, kalian sembunyi di gunung, sembunyi di gunung. Akhirnya mereka sembunyi di gunung karena sudah akan diserang oleh musuh. Itu Sayyidina Umar ada di mimbarnya Rasulullah di Madinah dan melihat pasukannya di Syria. Pakai apa? Pakai drone, pakai satelit? Tidak. Itu persis mirip, saya tidak katakan persis, mirip dengan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah ketika orang-orang Quraisy tidak percaya bahwa Rasulullah melakukan perjalanan malam hari dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mereka bertanya ke Rasulullah, sebutkan tanda-tanda Masjidil Aqsa. Memang Rasulullah seperti kita. Kalau umroh, ziarah atau apa, kita pasti foto. Pasti bikin dokumentasi. Oh ini loh ciri-cirinya ini gitu. Itu tidak, Allah dekatkan itu jarak yang jauh. Jadi nggak ada jarak lagi. Rasulullah melihat langsung Masjidil Aqsa, jaraknya yang jauh itu sudah tidak ada. Dekat bagi Rasulullah. Itu namanya apa? Itu namanya at-tayyu ini. Melipat. Melipat apa? Melipat jarak, melipat waktu. Itu terjadi kepada Sayyidina Umar. Madinah dengan Syria berapa ribu kilometer itu? Berapa ribu kilometer? Jauh sekali. Sayyidina Umar bisa melihat. Teknologi belum ada ketika itu. Itu namanya karomah. Ya, itu namanya karomah. Maka melipat jarak,
Melipat waktu itu mungkin, ya. Mungkin, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja terjadi. Artinya kalau mungkin, kita boleh percaya ketika itu karomah para ulama, kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau mujizatnya Rasulullah dan itu valid dalam periwayatan, kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Baca kisah-kisah tentang para sahabat itu banyak sekali karomah-karomah seperti itu. Tidak hanya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Bahkan di sebuah buku dikisahkan ada sungai namanya Sungai Eufrat, atau bahasa Arabnya Sungai Furat. Ada seorang hamba Allah yang soleh, dia mandi sunnah sebelum melakukan sholat Jumat di Sungai Eufrat. Sungai Eufrat itu nyambung. Pertamanya ada di Turki, masuk ke Syria, dari Syria masuk ke Irak, dan nanti ujungnya di Teluk di Persia. Jadi panjang itu sungai itu. Itu Sungai Eufrat. Nanti dalam hadis kalau Sungai Eufrat itu kering, itu artinya kiamat sudah dekat. Itu Sungai Eufrat. Nah, hamba Allah ini mandi di Sungai Eufrat di Irak sebelum sholat Jumat. Setelah itu bajunya ke bawah air. Akhirnya dia kejar. Baju tersebut dia kejar, ternyata tembusnya ke Sungai Nil di Mesir. Dia sampai ke Sungai Nil. Terus di Sungai Nil dia kaget, kok saya ada di Mesir. Akhirnya dia menikah di sana sampai punya anak, kemudian mandi lagi di Sungai Nil. Bajunya kena air lagi, kemudian dia lari lagi, ternyata sampai ke Irak lagi. Ke Irak lagi, selesai mandi, dia berangkat ke masjid, ternyata masjidnya belum melaksanakan sholat Jumat di hari yang sama. Ini ada cerita seperti itu ada. Itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini melipat waktu, melipat tempat. Tapi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini, beliau menekankan perjalanan singkat yang sesungguhnya, melipat yang sesungguhnya itu bukan melipat waktu, bukan melipat tempat. Sekarang kan yang dicari orang Indonesia itu, kalau bisa sholat maghrib, oh saya nggak sholat maghrib, jasad saya di sini tapi ruh saya di Makkah, atau jasad saya juga di Makkah juga, kan begitu yang dicari orang Indonesia itu. Tapi menurut Imam Ibnu Athaillah tidak seperti itu. Perjalanan singkat yang sesungguhnya adalah di saat engkau dapat memperpendek jarak dunia hingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu dari dirimu sendiri. Itu baru namanya sakti. Ya. Melihat akhirat. Akhirat itu lebih dekat kepada kita bahkan dari diri kita sendiri. Kita bayangkan saja, Allah membukakan list daftar penghuni neraka. Nama kita ada di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak akan, kalau perlu kita kumpulkan semua harta kita akan sholat seumur hidup di sisa usia kita di mana? Di Masjidil Haram. Kita akan kali-kalian itu, di sana 100.000 kali, dikali sekian, maka saya sholat terus, nggak mikir makan. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah masuk neraka. Bagaimana bayar itu? Itu artinya ketika pandangan kita sudah dekat, bisa melihat neraka. Ketika Allah menampakkan surga, ditunjukkan surga, itu tidak terbayang bagaimana Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh penghuni neraka, ini loh penghuni surga. Dan di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan keagungannya kepada Nabi Muhammad dan bertemu. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Kira-kira kalau sudah bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ingat neraka, surga tidak? Atau rindunya kepada Allah? Itu level yang lain. Maka Rasulullah menceritakan neraka, menceritakan surga, menceritakan hal-hal yang gaib yang lainnya. Agar apa? Agar kita merasa lebih dekat ke akhirat, bukan jauh dari akhirat. Itu namanya melipat, ilmu melipat ini. Jadi melipat yang sebenar-benarnya adalah menjadikan jarak akhirat itu lebih dekat kepada kita, bahkan dari diri kita sendiri. Itu baru disebut sakti menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka kalau sudah seperti ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Ada yang berani mengatakan sufi itu sesat. Keyakinan sufi seperti ini. Bukan melipat bumi, bukan melipat waktu, bukan melipat tempat, tapi melipat jarak antara seorang hamba agar dekat kepada akhirat dan dunia itu sudah tidak ada. Ini baru sufi. Ya. Ini yang sebenarnya ilmu melipat. Ya. Ilmu melipat. Dan banyak cerita-cerita seperti tadi itu. Ada yang mengatakan kepada seorang ulama, itu orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tapi menurut para ulama sufi, bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan kamu bisa melipat syahwatmu. Artinya meniadakan syahwatmu, mengontrol syahwatmu, agar kamu bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sakti dalam sufi. Dalam tasawuf. Dalam tasawuf. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya seperti tadi. Karena kalau hal-hal yang seperti tadi bisa jadi itu memang anugerah dari Allah yang disebut karomah, bisa jadi itu sihir, bisa jadi itu sulap, bisa jadi itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit sebelum azan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah derajat as-siddiq itu hanya didapatkan oleh para sahabat? Tidak. As-siddiq itu bisa didapatkan oleh siapa saja yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan. Jadi kita harus terus berusaha. Secara zahir kita harus berusaha. Secara zahir kita harus berusaha. Seperti Sayyidina Abu Bakar berusaha, Sayyidina Umar berusaha, Sayyidina Utsman berusaha, Sayyidina Ali berusaha. Mereka semuanya sudah sampai kepada derajat itu. Sayyidah Khadijah berusaha, Sayyidah Fatimah berusaha. Nampaknya berusaha. Jadi itu derajat itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Itu di bawah kenabian. Di bawah kenabian itu adalah as-siddiq. Tidak bisa sampai ke nabi, tidak bisa, kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia banyak yang jadi nabi. Banyak yang jadi nabi gitu. Dan itu mustahil. Sudah mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin untuk sampai ke derajat itu, karena itu hanya yang terakhir sudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa? Bisa dapat. Karena agama ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan abadi sampai akhir zaman. Akan abadi sampai akhir zaman. Dan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ulama ummati ka ambiya ibani Israil.
ulama dari umatku itu seperti para nabi dari Bani Israel. Kenapa? Karena tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Maka benar al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Pewaris nabi. Makanya pengen yang jadi ulama. Pengen yang langsung jadi ulama itu pengen banyak banget sekarang, apalagi cuma sekedar modal media kan sekarang. Tinggal pakai baju ini, kemudian kita komentari apa-apa, pakaian kita sudah islami, sudah ulama sekarang. Yang penting followernya banyak. Tapi apa seperti itu ulama? Tidak. Ulama itu otentik. Agama ini otentik. Nah, agama ini otentik seperti tadi disampaikan di dalam ayat tadi, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasul dan orang-orang yang beriman. Kemuliaan Rasulullah berasal dari Allah, datang dari Allah. Sedangkan kemuliaan orang-orang yang beriman berasal dari karena mengikuti Rasulullah. Maka para ulama menafsirkan al-mu'minun di situ artinya adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan sungguh para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih hati. Jadi kekasih Allah bagaimana? Kekasih Allah kok masih sedih? Kekasih Allah masih sedih di dunia itu bukan kekasih Allah namanya. Kekasih Allah itu selalu gembira. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu baru disebut dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah gembira karena ingin bertemu dengan Allah sebelum meninggal. Maka Sayyidah Fatimah pun gembira setelah diberitahu bahwa yang akan menyusul Rasulullah dari keluarga Sayyidah Fatimah. Itu artinya kangen kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus kangen kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang paling tinggi. Allahumma amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin. Ini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.